Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi, hari ini kita akan membahas mengenai prediksi soal SKB khusus lulusan hukum, materi mengenai hukum acara peradilan agama bagian ketiga. 1. Berikut ini adalah kewenangan peradilan agama kecuali A. Sengketa hak milik, B. Gugatan perceraian, C. Gugatan hak waris, D. Permohonan pengangkatan anak. Jawabannya adalah A. Sengketa hak milik. 2. Permohonan ikrar talak dapat disertakan dengan beberapa permohonan lain, kecuali A. Nafkah anak, B. Hak asuh anak, C. Penentuan hak milik, D. Penentuan hak bersama. Jawabannya adalah C. Penentuan hak milik. 3. Wakaf merupakan kewenangan mutlak pengadilan agama. Kompetensi relatifnya pengadilan agama yang mewilayahi adalah A. Tempat tinggal wakif, B. Tempat tinggal penggugat, C. Tempat tinggal tergugat, D. Tempat keberadaan benda wakaf. Jawabannya adalah D. Tempat keberadaan benda wakaf. 4. Siapakah yang berhak memberhentikan nazir untuk mengurus wakaf apabila nazir terbukti melakukan tindakan hukum pidana? A. Depkumham, B. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, C. Dinas Zakat dan Wakaf Kecamatan tempat unit wakaf benda itu berada, D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya adalah B. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. 5. Berikut ini adalah pihak yang berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nazir, kecuali A. Majelis Ulama Kecamatan, B. Dinas Zakat dan Wakaf, C. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, D. Pengadilan Agama yang mewilayahinya. Jawabannya adalah B. Dinas Zakat dan Wakaf. 6. Ketentuan tentang hakim peradilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Hal tersebut diatur di dalam pasal A. Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, B. Pasal 339 Kompilasi Hukum Islam, C. Pasal 122 Kompilasi Hukum Islam, D. Pasal 222 Kompilasi Hukum Islam. Jawabannya adalah A. Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam. 7. Bila suami ingin mengajukan perceraian, yang diajukan ke pengadilan adalah A. Permohonan isbat talak, B. Gugatan cerai talak, C. Permohonan pembatalan perkawinan, D. Gugatan isbat talak. Jawabannya adalah A. Permohonan isbat talak. 8. Berikut ini alasan seseorang dapat diberhentikan sebagai nazir, kecuali A. Atas permintaan kepala KUA, B. Meninggal dunia, C. Atas permohonan sendiri, D. Melakukan suatu kejahatan dan dipidana. Jawabannya adalah A, yaitu atas permintaan kepala KUA. 9. Di dalam kompilasi hukum Islam, kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan perselisihan wakaf diatur di dalam pasal A. Pasal 226, B. Pasal 276, C. Pasal 227, D. Pasal 221. Jawabannya adalah A. Pasal 226. 10. Berapa batas jumlah nazir dalam satu unit perwakafan? A. Minimum 3 dan maksimum 10, B. Minimum 5 dan maksimum 9, C. Minimum 4 dan maksimum 10, D. Minimum 3 dan maksimum 8. Jawabannya adalah A. Minimum 3 dan maksimum 10. 11. Alasan yang menyebabkan penerima wasiat batal mendapatkan harta wasiat, kecuali A. Penerima wasiat masih di bawah 21 tahun atau belum memayis, B. Dihukum karena telah mencoba membunuh pewasiat, C. Dihukum karena telah memfitnah pewasiat, D. Dihukum karena telah memalsukan surat wasiat dari pewasiat. Jawabannya adalah A, yaitu penerima wasiat masih di bawah 21 tahun atau belum memayis. 12. Bila semua ahli waris baik laki-laki dan perempuan masih hidup, maka yang berhak menerima harta warisan di bawah ini kecuali A. Bapak, B. Anak laki-laki, C. Suami atau istri, D. Saudara laki-laki sekandung. Jawabannya adalah D. Saudara laki-laki sekandung. 13. Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia adalah A. Wasiat, B. Baitul Mal, C. Harta warisan, D. Hibah. Jawabannya adalah A. Wasiat. 14. Yang tidak berhak menerima uang iddah adalah istri yang cerai dalam keadaan A. Ditalak karena nusyus, B. Dijatuhkan talak bain sugra, C. Dijatuhkan talak raj'i, D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya adalah A. Ditalak karena nusyus. 15.
Berapa lamakah batas waktu yang diberikan kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak pada suatu putusan perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap? A. 4 bulan, B. 2 bulan, C. 6 bulan, D. 7 bulan. Jawabannya adalah C. 6 bulan. 16. Sumpah yang dilakukan suami yang menuduh istrinya berbuat zina atau mengingkari anak kandungnya yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut, dikenal dengan istilah A. Islah, B. Li'an, C. Itsbat, D. Sumpah pemutus. Jawabannya adalah B. Li'an. 17. Talak ke-1 atau kedua, yaitu suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Talak tersebut dikenal dengan A. Talak bid'i, B. Talak raj'i, C. Talak ba'in kubra, D. Talak ba'in sugrah. Jawabannya adalah B. Talak raj'i. 18. Siapakah yang berhak atas hak hadhana jika si anak telah berusia 10 tahun? A. Ibunya, B. Ayahnya, C. Neneknya, D. Kakeknya. Jawabannya adalah A. Ibunya. 19. Pada umur berapakah anak dapat dikatakan mumayyiz sehingga dapat memilih untuk dipelihara oleh ayah atau ibunya? A. Setelah 21 tahun, B. Setelah 12 tahun, C. Setelah 22 tahun, D. Setelah 17 tahun. Jawabannya adalah B. Setelah 12 tahun. 20. Bagi sengketa umat Islam di bidang perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, dan lain-lain telah diatur di dalam A. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, B. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, C. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, D. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Jawabannya adalah B. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. 21. Apabila istri bertalak raj'i, kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat 2 huruf B, ayat 5 serta ayat 6 pasal 153 tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi berapa lama? A. 4 bulan 10 hari terhitung saat matinya bekas suami, B. 3 bulan 15 hari terhitung saat matinya bekas suami, C. 3 bulan 10 hari terhitung saat matinya bekas suami, D. 4 bulan 15 hari terhitung saat matinya bekas suami. Jawabannya adalah A, yaitu 4 bulan 10 hari terhitung saat matinya bekas suami. 22. Berapa maksimum batas pemberian wasiat kepada orang lain? A. 1/3 bagian dari harta warisan, B. setengah bagian dari harta warisan, C. 1/8 bagian dari harta warisan, D. 1/4 bagian dari harta warisan. Jawabannya adalah A. 1/3 bagian dari harta warisan. 23. Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Anak adalah A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006, B. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006, C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006. Jawabannya adalah D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006. 24. Perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah yang berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang disebut dengan A. Taklid talak, B. Huluk, C. Mut'ah, D. Mitsakan. Jawabannya adalah A. Taklid talak. 25. Perbedaan yang mencolok antara talak 1 ba'in sugra dengan talak 1 raj'i selain dari pihak siapa yang mengajukan adalah A. Jika talak 1 raj'i dapat rujuk kepada istri selama istri masih berada dalam masa iddah, meskipun tanpa akad nikah yang baru. B. Talak 1 ba'in sugra ini, meskipun sang istri masih dalam masa iddah, bila sang suami ingin rujuk, maka harus dinikahkan lagi dengan akad yang baru. C. Talak ba'in sugra adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya adalah D. Jawaban A, B, dan C benar. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.